Yesus masuk lagi ke sinagog, dan di sana ada seorang laki-laki dengan tangan yang lumpuh sebelah. Mereka mengamati Yesus untuk melihat apakah dia akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat menyalahkan dia. Lalu Yesus berkata kepada laki-laki yang tangannya lumpuh sebelah itu, "Berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Apakah melanggar hukum jika berbuat baik atau berbuat jahat pada hari Sabat, menyelamatkan nyawa atau membunuh?" Namun mereka diam. Yesus melihat ke sekeliling dengan marah. Dia sedih karena kekerasan hati mereka. Lalu katanya kepada laki-laki itu, "Ulurkan tanganmu." Laki-laki itu mengulurkan tangannya, dan tangannya disembuhkan. Orang-orang Farisi segera keluar dan bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk melawannya dan bagaimana dapat membunuhnya. Yesus menyingkir dengan murid-muridnya ke danau. Tetapi sejumlah besar orang mengikutinya dari wilayah Galilea, Yudea, Yerusalem, Idumea, daerah seberang Sungai Yordan, serta sekitar Tirus dan Sidon. Ketika banyak orang mendengar apa yang Yesus sedang lakukan, mereka datang kepadanya. Karena orang banyak itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk menyiapkan perahu baginya, supaya mereka tidak menghimpit dia. Karena Yesus telah menyembuhkan banyak orang, maka semua orang yang sakit saling mendorong ke dekatnya, supaya dapat menyentuhnya. Juga ketika roh-roh najis melihat Yesus, mereka sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Namun Yesus melarang dengan keras kepada mereka, supaya tidak membuatnya dikenal. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan memanggil orang-orang yang dia kehendaki, dan mereka datang kepadanya. Dia menunjuk 12 orang, supaya mereka dapat bersamanya, dan dia dapat mengutus mereka untuk memberitakan firman, serta mendapat kuasa untuk mengusir setan. Yesus menunjuk 12 orang, yaitu Simon yang dipanggilnya Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang dipanggilnya Boanerges, artinya anak-anak guru, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Kemudian orang banyak itu kembali berkumpul di sana sehingga mereka bahkan tidak sempat untuk makan roti. Ketika keluarganya mendengar hal ini, mereka datang untuk mengambil Yesus, sebab orang-orang berkata, "Dia sudah tidak waras." Dan ahli-ahli Taurat yang turun dari Yerusalem mengatakan, "Dia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa penghulu setan, dia mengusir setan." Karena itu, Yesus memanggil mereka datang kepadanya, dan berkata dalam perumpamaan, "Bagaimana bisa setan mengusir setan? Jika sebuah kerajaan terpecah-pecah melawan dirinya sendiri, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika sebuah rumah terpecah-pecah melawan dirinya sendiri, rumah itu tidak akan dapat bertahan. Jika setan bangkit melawan dirinya sendiri dan terpecah-pecah, ia tidak dapat bertahan, tetapi akhir hidupnya telah tiba. Tidak ada orang yang dapat masuk ke rumah orang kuat dan merampok harta bendanya, tanpa terlebih dahulu mengikat orang kuat itu, maka barulah dia dapat merampok rumahnya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, semua dosa anak-anak manusia dan hujatan apapun yang mereka ucapkan akan dapat diampuni. Akan tetapi, siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan pernah diampuni, karena dia bersalah atas dosa kekal. Sebab mereka telah berkata, dia kerasukan roh najis. Kemudian, ibu dan saudara-saudara Yesus datang dan berdiri di luar rumah. Mereka menyuruh orang kepadanya dan memanggilnya. Banyak orang sedang duduk mengelilingi Yesus dan mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar mencari engkau." Dan Yesus menjawab mereka, "Siapakah ibuku dan saudara-saudaraku?"
Kemudian dia memandang sekeliling kepada orang-orang yang duduk mengelilinginya dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapa yang melakukan kehendak Allah adalah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan dan ibuku."